Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 18 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Sedangkan dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Nabi Yohanes melihat anak manusia dengan ciri-ciri dalam ayat 13-16 yang adalah Allah. Bagaimana Pak Pendeta Sabuin dapat menjelaskan kebingungan saya ini? Terima kasih. Ya. Silakan Pendeta. Ini yang bertanya siapa? Biar kita sapa. Dia tidak menyebutkan namanya, Pendeta. Oke, No name, siapapun yang bertanya, Yeah. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi terima kasih. Boleh tolong dibaca Jeff atau Stephen Yohanes 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Terima kasih. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yang bisa menyatakan Allah hanyalah anak tunggal Allah. Apa maksudnya? Oke. Hanya firman Tuhan saja yang bisa menjelaskan kebingungan saudara. Karena pertanyaannya tadi ada hubungan dengan kebingungan. Kita harus baca dari ayat 1, karena ayat yang ke-18 ini kan sudah kelanjutan dari ayat yang pertama, supaya kita punya beberapa gambaran yang lebih jelas. Coba kita baca ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini sungguh luar biasa. Ya, firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga disebut sebagai anak tunggal Bapa. Baca ayat yang ke-14. Ini sangat menarik ayat yang ke-14 karena ayat yang ke-14 mengatakan firman itu firman yang adalah bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan. Lalu yang firman yang adalah Allah itu, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Oke? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Nah, coba kita bandingkan ayat yang ke-14 dengan ayat 18. Ada sama-sama perkataan anak tunggal. Ayat 14 mengatakan anak tunggal Bapa. Lalu kemudian ayat 18 mengatakan anak tunggal Allah. Kenapa di ayat 14 mengatakan anak tunggal Bapa, lalu kemudian di ayat 18 mengatakan anak tunggal Allah? Ya. Berarti kata Bapa dan kata Allah adalah dua sebutan yang bisa saling ditukar, bertukar. Ya. Yang dimaksudkan sebagai Allah di sini dalam perkataan anak tunggal Allah adalah Bapa. Dan yang dimaksudkan sebagai Bapa dalam perkataan atau sebutan anak tunggal Bapa adalah Allah. Ya. Dalam ayat 1 tadi, dengan demikian kita bisa memahami pada waktu dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, Allah di situ menunjuk kepada Bapa. Artinya firman itu sudah ada semenjak kekekalan, bersama-sama dengan Bapa, karena tadi ayat 14 dan ayat 18 menyebutkan Bapa dan Allah bertukar, bisa saling bertukar sebutan itu, dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini kita perlu melihat dengan seksama. Kata Allah yang pertama dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dalam bahasa aslinya dikatakan berhadap-hadapan dengan Bapa.
Artinya firman dan Bapa atau Allah adalah dua pribadi yang berbeda tetapi adalah satu. Ini yang manusia tidak pernah akan bisa menerangkan. Karena kalau kita bisa menerangkan tentang misteri kealahan, maka di mana lagi keistimewaan rahasia dari kealahan itu. Namun Bapa itu juga disebut sebagai Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Bapa adalah Allah, karena tadi ayat yang ke-14 dan ayat 18, anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah, berarti Bapa adalah Allah. Lalu kemudian tadi kita baca ayat 1 mengatakan firman adalah Allah, berarti Bapa adalah Allah, firman adalah Allah. Tapi karena firman itu bersama-sama dengan Bapa, berarti firman bukan Bapa dan Bapa bukanlah firman. Itu kata ayat-ayat tadi. Nah, sebutan atau status firman itu sebagai anak adalah unik. Makanya ia disebut sebagai anak tunggal. Ini yang akan saya jelaskan dari firman Tuhan. Semuanya ada di dalam Yohanes pasal yang pertama. Apa yang dimaksudkan sebagai anak tunggal? Ini untuk menuju kepada jawaban pertanyaan tadi ya. Apa yang dimaksudkan dengan anak tunggal di sini? Apakah tunggal di sini menyatakan jumlah? Artinya Bapa punya anak bukan 2, bukan 3, tetapi 1. Atau tunggal di sini mempunyai makna yang lain. Tunggal dalam sebutan anak tunggal menyatakan bahwa firman itu adalah anak yang sangat unik dan keunikannya tidak dimiliki oleh siapapun juga. Itulah yang diterangkan di dalam istilah anak tunggal Bapa dan anak tunggal Allah. Yang ditekankan di sini ya, yang ditekankan di sini adalah keunikannya, bukan jumlahnya, tapi keunikannya. Bahwa tidak ada yang sama seperti firman, yang adalah anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Kenapa unik? Nah, Jeff dan Stephen, ini kita harus lebih lama ini menerangkan ini daripada menerangkan neraka. Oke, siap. Kalau kita menerangkan neraka sampai lebih lama daripada menerangkan tentang juru selamat, ya bagaimana? Siap. Jadi coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Coba tolong dibaca. Ayat 12 dan 13. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Terima kasih. Perhatikan di sini bahwa dalam satu pasal ini, Yohanes 1, ada anak tunggal Allah, tapi ada juga sebutan di sini dalam pasal 1 ayat 12, anak-anak Allah. Wah, ada anak tunggal Allah, tapi ada juga anak-anak Allah. Kalau ada perkataan anak-anak Allah, itu berarti jamak. Berarti anak Allah banyak dong. Bukan cuma satu. Tapi mengapa ada anak tunggal Allah, lalu ada anak-anak Allah? Ini menyatakan kepada kita bahwa tunggal di sini bukan hanya masalah jumlah. Memang betul, the only one, the one and only, betul-betul sangat unik. Karena dia sangat unik, ketunggalannya itu menyatakan tidak ada yang sama seperti dia. Sekalipun mereka yang percaya di dalam namanya disebut sebagai anak-anak Allah, mereka punya status sebagai anak-anak Allah tidak sama dengan anak tunggal Allah. Kenapa mereka disebut sebagai anak-anak Allah? Sebab ada yang mungkin berkata, oh, kalau dikatakan anak-anak Allah,
berarti Allah melahirkan. Saya tidak boleh lancang bicara seperti ini, tapi untuk menerangkan saja beberapa cara berpikir atau logika dari sebagian orang yang kalau mendengarkan perkataan anak-anak Allah, berarti Allah melahirkan. Tidak. Karena di dalam ayat yang ke-13 dijelaskan seperti apa status anak-anak Allah itu, yaitu orang-orang yang percaya itu didapatkan. Ya, status itu didapatkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dengan demikian, kalau kita yang percaya kepada Allah disebut anak-anak Allah, bukan melalui darah dan daging atau keinginan laki-laki, berarti istilah anak tidak selamanya menunjukkan sebuah proses biologis. Dengan demikian, apa yang dimaksudkan dengan anak tunggal Allah? Ya. By the way, kita disebut anak-anak Allah, makanya kalau kita berdoa apa? Bapa kami Bapa kami yang di surga. yang di sorga. Karena kita adalah anak-anak Bapa yang di sorga. Oke? Anak-anak Bapa. Sebagaimana orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah, bukan dari darah dan daging, maka Yesus sebagai anak tunggal Bapa juga bukan dari darah dan daging, melainkan sebagai, menurut Yohanes 1, ya. Menurut Yohanes 1, kita menjadi anak-anak Allah karena kita percaya kepada Kristus, maka Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa karena sebuah keunikan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang pertama, apa keunikannya? Yang pertama, bukan karena darah dan daging atau secara jasmani. Yang kedua, dia disebut anak tunggal Allah yang betul-betul unik, bukan karena dia percaya kepada Allah. Sebab dia kalau disebut, Yesus disebut anak tunggal Allah karena dia percaya kepada Bapanya. Tidak. Kita yang percaya, makanya kita disebut anak Allah. Kalau Yesus menjadi atau disebut sebagai anak Allah karena dia percaya seperti kita percaya kepada Allah supaya selamat, maka dia tidak bisa disebut sebagai anak tunggal karena ketunggalannya itu tidak unik, sudah sama dengan kita. Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya diangkat menjadi anak karena dia sebenarnya lebih rendah daripada Bapa, lebih rendah daripada Allah, tapi dia diangkat. Tidak. Statusnya sangat unik. Coba kita lanjutkan lagi. Bukan juga karena dia menerima kuasa, walaupun ayat yang ke-14 tadi berkata, ya, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ini kata diberikan kepadanya ini juga bisa memimpin orang mengatakan seakan-akan tadinya dia tidak mempunyai kemuliaan itu, tapi kemudian kemuliaan itu diberikan kepadanya. Apakah memang demikian kata Alkitab? Memang dalam bahasa Indonesia sepertinya membingungkan. Karena kemuliaan itu katanya apa? Diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Tetapi saya mau kasih tahu, di dalam bahasa Yunaninya, yaitu bahasa asli Perjanjian Baru, tidak ada kata diberikan kepadanya. Ya. Kalau mau diterjemahkan adalah kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi kemuliaan itu memang sudah ada padanya. Bukanlah pernah ada waktu dia tidak dimuliakan. Tidak.
Selalu ia mempunyai kemuliaan itu. Bukan karena itu diberikan kepadanya. Lalu yang berikut, mengapa ia disebut anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah? Menurut keterangan Yohanes pasal 1 ini, dia disebut sebagai anak tunggal Bapa karena keunikannya sebagai firman. Siapa di atas dunia ini yang mempunyai semua yang digambarkan, yang dimiliki oleh sang firman ini? Kenapa? Ayat 1 tadi mengatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah semenjak mulanya. Kalau memang ada mula. Inilah kata manusia yang bisa menggambarkan. Ya. Sejak kekekalan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Apa ada di antara manusia yang mempunyai keunikan tersebut? Tidak ada. Yang kedua, firman itu adalah Allah. Apakah ada kita yang seperti itu? Tidak ada. Makanya dia disebut anak tunggal yang unik. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai status sebagai anak tunggal seperti itu. Firman itu disebut sebagai anak tunggal Allah karena firman itu adalah Allah. Jadi anak tunggal Allah itu adalah sebuah status yang unik karena anak itu juga adalah Allah. Makanya dia disebut sebagai anak tunggal Allah, sama seperti Bapa adalah Allah. Tidak ada yang sama. Dia sama dengan Bapa, walaupun ia disebut anak. Karena firman itu atau anak tunggal itu adalah Allah, dan Bapa itu adalah Allah. Semua itu kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Dalam status seperti itulah sebagai anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah itulah. Sekarang kita baca lagi Yohanes 1 ayat yang ke-18 yang ditanyakan tadi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau mau ditanya, oh bagaimana Yohanes di Wahyu pasal 1 ayat 13 dan ayat sampai ayat yang ke-16. Itu pun dia lihat dalam penglihatan. Hanya melihat dalam penglihatan itu terlalu kecil untuk disamakan dengan Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah, anak tunggal yang unik, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman Paulus yang bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan menuju ke Damsik. Tidak bisa disamakan dengan pengalaman Yohanes. Mengapa? Karena di Yohanes, di Wahyu 1, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, tentang Yohanes, yang dia lihat bukan Bapa di situ, tapi yang dia lihat adalah Yesus Kristus. Itu pun di dalam penglihatan. Ya, itu pun di dalam penglihatan. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Coba kita buka ayat ini. Yohanes pasal yang ke-14, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kita baca. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa jawab Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus bukan berkata, aku adalah Bapa. Tidak. Tetapi oleh karena dia adalah firman, yang telah bersama-sama dengan Bapa, firman yang juga adalah Allah, firman yang disebut sebagai anak tunggal atau anak yang unik dari Allah, karena dia adalah Allah,
Maka kalau Filipus dalam ayat ini atau murid-murid Yesus telah melihat Yesus, maka mereka bisa membayangkan seperti apa Bapa itu. Karena mereka telah melihat suatu pribadi yang sejak kekekalan telah bersama-sama dengan Bapa, dan dia juga adalah Allah, sama seperti Bapa adalah Allah. Makanya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun juga. Terima kasih.